Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini nama saya Abul Ainin Hafiz, SPD MKM dengan nomor NUPTK yaitu 593876666713042. Di sini saya bertugas pada program studi kesehatan masyarakat di Stikes Harapan Ibu Jambi. Untuk pada mata kuliah kali ini yang akan saya paparkan dalam bidang pengajaran PDD UKTPT yaitu tentang bahaya psikososial dan stres kerja. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT Serdosmat tahun 2025. Jadi pada penjelasan tentang salah satu materi yang akan saya sampaikan dalam menggunakan pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan DIA yaitu Delivery, Interaksi, dan Assessment. Pada deskripsi mata kuliah bahaya psikososial dan stres kerja ini, mahasiswa dituntut dapat untuk mengaplikasikan metode pembelajaran manajemen stres sesuai dengan situasi yang diharapkan atau yang dihadapi pada perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu mampu memberikan pemecahan masalah sesuai dengan regulasi yang berlaku di tempat kerja. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep stres kerja dan manajemen stres di tempat kerja. Nah, itu pada deskripsi mata kuliah. Untuk kemampuan yang diharapkan dalam perkuliahannya tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama juga tentang mahasiswa mampu mengetahui bagaimana konsep dalam manajemen stres kerjanya. Nah, memasuki pada materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu kita menggunakan metode pembelajaran Fieldwork Learning, Cooperative Learning, dan fokus grup diskusi. Pada sistem pembelajaran atau metode perkuliahannya, kita menggunakan headwork dan softwork. Jadi ada materi yang akan kita berikan referensinya menggunakan bahan buku ajar yang terkini dan terbaru, ada whiteboard dan laptop. Untuk softwarenya kita menggunakan Learning Management System atau LMS. Yang kedua, medianya bisa dari jurnal dan Spada Indonesia. Jadi pada metode perkuliahan pembelajaran di situ kita akan memberikan 16 kali pertemuan yang mana hasil akhir dari kegiatan pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu dan mengetahui bagaimana bahaya manajemen psikososial dan stres kerjanya serta memberikan pemahaman bagaimana konsep untuk mengatasinya di tempat kerja, yang mana di dalam penjelasan materinya itu ada beberapa pertemuan. Pertama tentang prinsip dan bagaimana konsep stres serta bahaya psikososial di tempat kerja. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi stres serta bahaya psikososial di tempat kerja. Yang ketiga, manajemen stres di tempat kerja. Yang keempat yaitu menganalisis penyebab stres dan bahaya psikososial pada pekerja di tempat kerja.
Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri serta dampak dari stres kerja pada pekerja di perusahaan. Selanjutnya yaitu dampak stresor pada pekerja, dan yang terakhir stres serta hubungan dengan spesifikasi terhadap pekerjaan. Pada perkuliahan ini sangat baik sekali untuk pembekalan keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu pokok dalam pembahasan utama perkuliahan ini yaitu tentang stres dan bahaya psikososial di tempat kerja, karena dengan latar belakang pekerjaan yang kompleks di Provinsi Jambi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diambil ke depannya. Yang terakhir yaitu kita akan memberikan masalah pembelajarannya melalui dengan interaksi antara dosen serta mahasiswa. Yang terakhir yaitu tentang penilaian pada mata kuliah atau teknik interaksinya. Kalau di dalam kegiatan DIY-nya yaitu pada asesmen. Dalam penilaian itu kita akan memberikan ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah sikap atau kehadiran. Yang kedua tugas individu dan kelompok, yaitu ada UTS, dan yang terakhir ujian akhir semester. Yang mana pada untuk sikap dan kehadiran di situ kita akan memberikan 15%, untuk tugas dan individu atau kelompoknya di situ 15%, ujian tengah semester yaitu 30%, dan ujian akhir semester 40%. dalam kemampuan akhir tiap-tiap studenya itu mahasiswa itu mampu menunjukkan kinerja dalam mandiri secara terukur dan bermutu. Untuk korelasinya terhadap mata kuliah yang lain nanti bisa kita lihat. Nah, di sini yang tadi disampaikan bahwa peta capaian pembelajaran mata kuliah ini yang dibebankan pada mata kuliah ada beberapa. Yang pertama, mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi kesehatan masyarakat dan mampu menjalankan pekerjaannya berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dan kreatif. Itu yang pertama. Selanjutnya, pada pembelajaran mata kuliahnya ini, mahasiswa juga mampu menganalisis konsep dan prinsip dalam ilmiah yang baik dan benar dalam mengatasi stres kerja. Untuk evaluasi nilai akhir semesternya ada beberapa, diantaranya akan dibagi kepada kategori dalam rubrik penilaiannya. Yang pertama yaitu pada rubriknya komponen 1, komponen 2, dan komponen 3 serta totalnya.
psikososial yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang di lingkungan kerja. Nah, itu kalau psikososial. Kalau stres kerja adalah ketegangan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh tuntutan pekerjaan yang melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya atau menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu yang dinamakan dengan stres kerja. Nah, tujuan di dalam mata kuliah ini yaitu memberikan gambaran serta pelatihan dan pengembangan di bidang psikososial dan manajemen stres kerjanya. Pada apa? Pada individu atau si pekerja yang mengalami stres. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan mental si pekerja tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Jadi untuk psikososial dan stres kerja ini sangat bermanfaat bagi si pekerja dan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Masuk ke materi itu, apa itu psikososial? Psikososial itu mencakup faktor-faktor seperti interaksi antar karyawan di lingkungan kerja, beban kerjanya, dan dukungan sosial. Terus dampak psikososial yang negatif itu jika dialami oleh si pekerja, pertama dia akan mengalami perasaan stres. Yang kedua, dia mengalami kelelahan. Yang ketiga, mengalami konflik interpersonal antar si pekerja itu sendiri. Terus adanya kejenuhan kerja dan absensi yang tinggi. Kalau si pekerja itu mengalami dampak psikososial yang negatif, dia akan mengalami absensi yang tinggi, tidak masuk kerja dan tidak hadir di dalam pekerjaan. Begitu juga dengan mahasiswa, apabila dia terlalu stresnya tinggi, beban kerjanya tinggi, maka dia akan timbullah yang namanya stres, kelelahan, malas, jenuh ya. Terus ada juga nanti konflik lagi antar mahasiswa tersebut. Nah, kalau dia sudah malas, dia sudah jenuh, absensinya pasti akan berkurang. Jika kita lihat di dalam manfaat psikososial, kalau yang positifnya bisa kita ambil. Nah, kita ambilnya seperti apa? Kalau kita menjadi seorang HSG, kita harus bisa mengetahui apa itu manfaatnya dan apa itu dampaknya. Kalau manfaatnya pas kepada si pekerja tersebut, dia akan mendapatkan kesejahteraan baik karyawannya maupun perusahaannya, maupun juga dengan mahasiswa. Kalau dia juga memang dosennya pas, suasananya pas, teman-temannya juga pas, pasti dia kuliahnya akan baik, nilainya bisa sejahtera. Terus yang kedua, produktivitasnya yang lebih baik. Nah, kalau si pekerja itu di dalam bekerjanya bisa meningkat, tetapi kalau misalnya di mahasiswanya kehadirannya selalu tepat waktu dan selalu hadir dan bersemangat ya, serta hubungan kerja dengan rekan kerja itu menjadi lebih baik. Nah, itu kalau dampak manfaat psikososialnya yang baik atau yang positif. Mungkin di sini yang disebut dengan dampak itu adalah perilaku dalam bekerjanya. Selanjutnya, kalau ini adalah psikososialnya. Ini kita bagaimana memanajemenkan masalah stres kerja itu di tempat kerja. Bisa atau tidak? Ternyata bisa. Kita membuat suatu manajemen untuk bisa menghilangkan stres kerja kepada si pekerja. Bagaimana
bagaimana? Nah, kita membuat suatu penjelasan dulu atau definisinya. Apa itu stres kerja? Stres kerja adalah respon tubuh terhadap tekanan dan tuntutan pekerjaan yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan karyawan. Apabila stres kerjanya si karyawan itu terlalu tinggi, maka tuntutan pekerjaannya bisa tidak tercapai, kesejahteraannya juga tidak bisa tercapai. Faktor-faktornya apa saja yang di dalam menyangkut dengan stres kerja itu? Satu, yaitu beban kerja yang berlebihan. Yang kedua, kurangnya kontrol antara pihak pimpinan manajemen ataupun HSE dan kepala-kepala ruangan yang ada di tempat kerja tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga yaitu konflik dalam tim. Nah, ini yang juga banyak sering terjadi, baik bukan di lingkungan kerja saja atau di lingkungan kalau kita jadi mahasiswa juga banyak konflik ini, cuma tidak begitu besar. Ya, tapi kalau di dalam bekerja sangat besar. Ada yang sampai dia berantem, ada yang sampai dia saling melukai pakai senjata tajam. Nah, itu kalau sudah konflik. Pernah nggak terjadi sering? Pernah kan melihat bagaimana si pekerja sering berantem sama pimpinan, kadang berantem sama karyawan. Karena apa? Penyebabnya salah satu yaitu adalah stres kerja. Yang keempat, ketidakpastian di dalam pekerjaan. Nah, kenapa itu ketidakpastian di dalam pekerjaan ini? Ada beberapa, misalnya interupsi yang harus dikerjakan, tetapi jumlahnya kita tidak mengetahui. Terus bagaimana prosesnya untuk kita lakukan juga kita tidak mengetahui. Karena bimbingan di sini belum ada. Tetapi kalau misalnya dia sudah diberikan penjelasan, bimbingan dan lain sebagainya, maka penyebab dari salah satu stres ini bisa akan berkurang. Coba umpama diberikan tugasnya tentang stres kerja, tetapi tidak mengetahui apa saja misalnya akibatnya atau dan lain sebagainya, maka mahasiswa juga akan bingung mau membuat tugas tentang apa dan bagaimana. Kalau tadi sudah ada pengertiannya, ada juga yang namanya faktor-faktornya. Yang terakhir itu ada strateginya. Bagaimana strategi dalam manajemen tersebut? Identifikasi sumber dalam stres tersebut. Apa saja sumbernya? Yang kedua, peningkatan keterampilan dalam mengatasi stres. Yang ketiga, mempraktikkan teknik relaksasi dan mencari dukungan sosial. Misalnya kalau identifikasi sumber stres, apakah dia jumlah pekerjaan yang berlebihan, apakah dia waktunya yang selalu berkurang, apakah dia mengalami konflik dalam rumah tangga atau di lingkungan keluarganya, itu juga masuk dalam stres. Identifikasinya. Peningkatan keterampilan dalam mengatasi stresnya itu kita berikan pelatihan ataupun berupa obrolan dalam memberikan suatu relaksasi, saling putus sapa. Dukungan sosial di sini adalah teman, rekan, pimpinan, hubungan baiknya. Kalau ini sudah baik dan bagus, maka semuanya pasti akan enak. Nah, kalau di sini kita akan memberikan yang namanya training dan development dalam psikososial dan manajemen stres kerja. Yang pertama, ini adalah pelatihan trainingnya yang akan kita berikan. Tujuan dalam pelatihan ini adalah meningkatkan kesadaran akan faktor psikososial di tempat kerja dan memberikan keterampilan untuk mengelolanya.
waktu, teknik relaksasinya, ada pelatihan kelas, ada workshop, pelatihan online, dan bimbingan secara pribadi. Setelah sudah kita memberikan pelatihan, kita evaluasi hasil pelatihan tersebut bisa dilakukan selama 3 bulan atau per 6 bulan. Kita lakukan pengukuran tingkat stres dengan menggunakan kuesioner. Bagaimana cara kita mengukurnya? Menggunakan kuesioner. Kalau tidak menggunakan kuesioner tidak bisa. Terus peningkatan keterampilan interpersonalnya kita akan melihat sudah meningkat atau belum. Dan yang terakhir, perubahan perilaku yang positif. Yang dari yang kemarinnya dia selalu absen dan mangkir dalam kerja, sekarang dia sudah hadir. Nah, di sini ada beberapa contoh studi kasus perusahaan yang sukses mengimplementasikan pelatihan dan pengembangan sosial serta manajemen stres kerjanya. Kenapa pentingnya training dan development, pelatihan dan pengembangan di bidang psikososial dan manajemen stres kerja adalah suatu investasi yang sangat berharga. Padahal itu bukan sebuah berupa bentuk, tapi dalam sebuah perbuatan. Ya, yang adanya di mana? Di pimpinan dari seorang ASE. Kenapa? ASE itu adalah mutiara karena dia bisa menciptakan, dia bisa membuat, dia bisa berbicara dalam untuk meningkatkan produktivitas karyawan, terus usahanya dalam proses perusahaan tersebut, menambah kesejahteraan karyawan dan atmosfer kerja yang positif ataupun gambaran dalam kerja yang baik. Nah, setelah itu masuk kepada tindakan selanjutnya, mendorong organisasi untuk memprioritaskan pelatihan ini dan memastikan bahwa karyawan memiliki akses sumber daya yang diperlukan untuk mengelola stres kerja. Ini adalah gambaran dalam pelatihan dan pengembangan psikososial serta manajemen stres kerja. Sampai di sini. Pada mahasiswa silakan untuk kita saling berinteraksi agar kita bisa dapat saling mengetahui mana yang belum jelas dan boleh kita bertanya. Silakan. Serta kita berdiskusi. Minimal sekitar 6 orang yang bertanya. Ayo silakan. Oke, 1, 2, 3. Laki-laki 1, 2, 3.